Halo semuanya, kembali lagi di TV Pembelajaran Spiga. Bersama saya, Kak Rama, dan kali ini ada bintang tamu kita nih dari Guru Seni Budaya Spiga, Bu Eva. Halo Spiga, jadi bertemu dengan Bu Eva, namanya Ibu Eva Anggreni, kalian bisa sebut Bu Eva. Oke, mau tahu kan kita mau ngapain di video kali ini, di pembelajaran kali ini? Simak videonya dulu ya. Kalau mau jadi aku, kamu tinggal main TikTok. Kalau mau tengok aku, kamu tempat berlindung saja bukannya untuk menjauhimu mencoba. Semua buahnya itu semua karena uang, Narto. Ibu tidak mau adikmu Mintarsih merasakan apa yang ibu rasakan. Biarlah Oke, Bu Eva, tadi kita nih udah nonton video ya. Video tentang ada yang nari-nari, ada yang gambar-gambar, terus ada main teater kalau nggak salah di sana, ada yang main musik dan lain-lain itu. Kita mau bahas tentang seni budaya nih. Ya, itu kalau boleh tahu nih Bu Eva, pelajaran seni budaya itu apa sih? Jadi sebenarnya seni budaya itu kalau dari kata yang kita lihat di sana ada seni dan ada budaya. Jadi seni itu bisa kita artikan sesuatu yang memiliki nilai estetika atau keindahan. Jadi seni itu indah. Apapun yang indah dipandang mata itu bisa dikatakan seni. Kemudian ada budaya. Budaya itu bisa kita artikan sebagai suatu kebiasaan. Jadi kalau seni budaya itu adalah suatu hasil karya yang dibuat oleh manusia yang memiliki nilai keindahan tersendiri. Namun dari seni budaya ini juga bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Berkembang sesuai perkembangan zaman. Nah, kalau tadi tentang seni budaya itu seni dan budaya. Seni itu berarti indah, budaya itu yang sering dilakukan ya. Berarti hasil dari apa yang hasil dari kebiasaannya yang bernilai seni, itulah namanya seni budaya. Nah, oke, tadi tuh ada orang nari-nari di video tadi itu, terus ada orang main wayang, ada orang menggambar, main musik, ada teater juga. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Eva, seni budaya itu macamnya apa aja sih? Jadi kalau kita berbicara mengenai macam seni budaya itu dibagi menjadi 4 bagian. 4 bagian. Ya. Yang pertama ada seni rupa, yang kedua ada seni musik, yang ketiga ada seni tari, yang keempat ada seni teater.
Nah, dari bagian yang pertama yaitu seni rupa. Seni rupa ini juga bisa dibagi menjadi dua. Okay, dua bagian. Yang pertama yaitu seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. 2 dimensi Ya. dan 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi ini berupa seni lukis. Di dalam seni lukis ini juga ada menggambar, ada melukis. Seperti kita dengar ada melukis dan ada menggambar. Itu mungkin ada banyak yang mengartikan seni lukis dan seni menggambar itu sama. Padahal itu berbeda. Berarti seni lukis sama seni gambar sama menggambar itu dua hal yang berbeda ya? Dua hal yang dia berhubungan tapi berbeda. Berbeda. Nah, bedanya tuh di mananya sih? Bedanya terletak pada bahan yang digunakan. Beda dari bahan. Bahannya. Contohnya. Jadi kalau menurut Rama sekarang gambar itu apa? Gambar itu ya menggambar. Gambar. Kalau lukis? Ya sama juga menggambar sih. Sama juga ya. Jadi di sini kalau melukis dan menggambar itu memang sama, tekniknya sama, tapi dia bedanya hanya pada bahannya. Kalau menggambar itu bahan yang digunakan cenderung lebih kering, seperti pensil warna, krayon itu bersifat kering semua. Kemudian kalau melukis bahan yang digunakan itu sudah mulai bersifat basah. Cat air, cat minyak, cat akrilik. Jadi dari tekniknya semua sama, bahan yang berbeda. Tekniknya sama, bahannya beda. Nah, kalau saya tekniknya arsir nih misalnya. Terus saya mengarsir di kanvas. Pakai pensil. Itu menggambar apa melukis? Itu namanya menggambar. Kalau saya mengarsir atau titik-titik pointillis. Di kanvas juga. Tapi pakai cat air itu melukis. Berarti beda. Jadi kalau kanvas ini kan dia termasuk media, boleh digunakan sebagai media gambar atau media lukis. Medianya tidak termasuk, tapi apa bahan yang digunakan? Sifat bahannya. Sifat bahan. Sifat bahan. Tadi sudah membahas tentang seni lukis yang 2 dimensi, seni rupa yang 2 dimensi. Seni rupa 2 dimensi. Kalau yang 3 dimensi? Kalau yang 3 dimensi, dia biasanya kalau seni rupa tadi dia kan hanya memiliki panjang dan lebar. Jadi bentuk keseluruhannya dia tuh hanya bisa dinikmati dari depan. Sedangkan kalau 3 dimensi dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Jadi kita juga bisa menikmati bentuk tersebut dari segala arah. Jadi yang 3 dimensi ini adalah contohnya patung. Jadi kalau misalnya ada patung Dewi Saraswati dan gambar atau lukisan Dewi Saraswati, ketika kita melihat gambar atau lukisan 2 dimensi ini atau karya 2 dimensi ini, kita hanya bisa melihat dari depan. Oh, ini lukisan Dewi Saraswati. Kalau dari samping mungkin sudah kita bisa lihat mungkin bukan Dewi Saraswati, tapi sedangkan kalau patungnya dari belakang, dari atas, dari samping pun kita masih bisa melihat oh itu patung Dewi Saraswati. Itu maksudnya 3 dimensi. Berarti yang pertama kita bahas ini adalah seni rupa. Seni rupa berarti rupa. Rupanya bisa dilukis, bisa digambar, atau bisa jadi patung. Kalau kita melihat dari bentuknya dibagi menjadi 2 dimensi, 3 dimensi. Yang 2 dimensi itu dibagi menjadi 2 lagi. Ada yang melukis dan ada yang menggambar, tergantung dari bahan yang digunakan. Itu tadi seni rupa. Berikutnya nih apa? Yang kedua ada seni musik. Seni musik dulu. Kalau seni musik ini kan juga terbagi menjadi 2. Vokal dan bermain aransemen. Vokal dan aransemen. Bedanya apa sih? Vokal dan bermain alat musik. Jadi yang bermain alat musik ini dia hanya fokus dengan bermain alat musik. Kemudian yang vokal ini atau yang vokal ini dia hanya fokus pada suara mereka. Vokal dan bermain alat musik. Vokal pakai suara. Jadi memainkan nada dengan suara. Kalau main alat musik memainkan nada dengan alat musik. Sama-sama menghasilkan sebuah melodi. Melodi yang dihasilkan. Jadi keindahan melodi bisa ditunjukkan dengan suara atau dengan bunyi. Pasti bingung juga suara bunyi. Kalau dalam seni musik ada suara dan bunyi, kalau di seni rupa melukis menggambar. Ini ternyata dalam sekali ya kita belajar seni budaya ini. Apa sih bedanya? Seni budaya itu memang dia banyak poin-poin kecil yang sebenarnya penting tapi kita tidak sadar. Karena kita anggap itu sama, padahal itu beda. Itu beda. Ada bunyi, ada suara. Kalau bunyi suara bedanya. Kalau bunyi itu sebenarnya dihasilkan oleh benda mati. Contohnya ini. Itu bunyi. Sedangkan kalau misalnya ibu bernyanyi dong
itu dari makhluk hidup. Pernah nggak Rama dengar bunyi ayam? Kok gitu. Itu suara ayam, Rama. Suara ayam. Kan makhluk hidup. Beda. Gimana sih? Jadi kalau suara itu diciptakan oleh makhluk hidup. Suara diciptakan oleh makhluk hidup. Bangun bersuara. pagi kita mendengarkan suara ayam. Suara ayam. Suara ayam. Pasti nggak ada yang bilang, oh itu bunyi ayam. Enggak sih, kalau saya bangun pagi suara ibu saya. Oh itu Bangun. Oh, iya. Ini harus dibangunin terus ya. Iya. Jadi itu kita suara dan bunyi itu beda. Kalau bunyi seperti tadi kalau kita kaitkan dengan seni musik, bunyi itu dihasilkan oleh benda mati yaitu alat musik yang hanya akan mengeluarkan bunyi ketika disentuh oleh manusia. Kemudian kalau suara itu dihasilkan dari dalam tubuh manusia, dari suara. Apa namanya? Dihasilkan oleh pita suara makhluk hidup. Oke. Berarti bunyi suara beda. Bunyi dan suara beda. Kalau suara dihasilkan oleh makhluk hidup Makhluk hidup. dari dalam dirinya. Dalam diri Kalau suara bunyi. kalau bunyi dihasilkan oleh benda mati. Benda mati, baik itu dimainkan oleh manusia. Kayak kita main gitar, berarti gitar. itu bunyi gitar. Gitar. Oke. Jadi gitar itu tidak akan bersuara atau berbunyi kalau tidak dimainkan. Oke, ya. Itu beda dari bunyi dan, Bunyi dan suara. Bunyi, suara sudah. Kemudian apa nih lagi yang ada di seni musik? Seni musik ini juga memiliki banyak aliran ya. Aliran. Jadi kalau di Indonesia biasanya kita kenal dengan akrab itu adanya 4. 4 Yang aliran. yang populer di Indonesia yaitu aliran pop, aliran jazz, aliran rock, dan dangdut. Ya. Kalau yang ini maksudnya Itu aliran jazz. Oh, itu aliran Karena jazz. dia memberikan kesan ringan dan rileks. Oke. Jadi ketika mendengar lagu itu kita santai. Lagu apa sih tadi itu, Bu? Lagu kalau Payung Teduh. Payung Teduh. Ya, judulnya apa ya? Akad. Iya. Oke, Akad. Iya. Ya. Lagu Akad karya Payung Teduh itu lagu jazz, aliran jazz. Berikutnya, Kalau aliran pop mungkin bisa dicontohkan dari lagunya Dewa 19. pop itu bukan ayam pop kan? Bukan, Oh, itu bukan. popcorn kan jagung itu. Oh, beda lagi. Iya. Oke, lagu aliran pop. Aliran yang pop itu populer di Indonesia. Jadi itu lagunya itu apa namanya? Dia bisa dinikmati dengan nada-nada yang menarik. Jadi kalau pop itu bisa kita contohkan Dewa 19 yang kangen. Mungkin sama kangen seseorang. Kangen saya seseorang. Kasihan banget. Oke. Gimana ya lagunya Dewa 19 yang 19 yang kangen. Ya. semua kata rindu. Nanti mungkin di akhirnya kita nyanyi bersama. Oke. Lanjut dulu nih. Tadi sudah jazz, kan. Habis itu pop, Dewa 19, Sekarang rock. Ya. Kalau aliran rock ini biasanya kotak banyak ya. Lagu karyanya Kotak. Jadi contohnya misalnya kita ambil dari lagunya Kotak yang beraksi, itu lebih bisa dicerna. Kayak Kalau gimana? Yang kalau yang beraksi? beraksi kan hey yang ada di sana. Oh ya. Gitu. Berarti kata kuncinya dalam lagu aliran rock Rock itu dia biasanya menggunakan alat gitar musik listrik yang ya? iya, alat musik yang bersuara keras. bersuara Seperti keras. misalnya gitar listrik, kalau kita menyanyi rock menggunakan gitar biasa, nggak ada kesan Nggak rocknya. ada kesan rocknya. Nggak mau metal Nggak mau gitu. metal, oke. Nggak mau tet, gitu. Nggak ada getaran-getarannya. Oke, nggak ada getaran-getarannya. Nanti kita Kita dengerin lagi. berikutnya tadi jazz sudah, pop sudah, Rock sudah. Iya, yang keempat nih. Yang keempat yang paling Koplo, digemari gitu, ya. oleh masyarakat Indonesia. Terutama kaum TikTok ya, biasanya kan suka sama yang Oke. koplo-koplo ini ya, Koplo-koplo. dangdut. Berarti aliran keempat adalah aliran Dangdut. dangdut. Kira-kira Rama kalau mendengar kata dangdut ini, kenapa bisa dibilang dangdut ya? Karena instrumennya Kenapa? bunyinya dangdut. Iya. Dangdut, gitu. Jadi memang seperti itu kan, dia menggunakan kendang Jawa atau kita mungkin menggunakan dengan kendang Sunda seperti itu. Suaranya memang dangdut. Oh. Dan dut. Dangdut ya. Jadi biasanya kalau lagu dangdut ini familiar sekali di Indonesia karena merupakan apa namanya aliran yang khas Indonesia sekali. Didi Kempot. Iya, di Kempot bisa dipakai yang apa mungkin nama? Cendol dawet. Cendol dawet. Iya. Ya. Cendol dawet dan lain Terus, sebagainya. Itu banyak sekali lagu aliran dangdut yang digemari
masyarakat budaya Indonesia. sekarang. Tapi kan ada lagi satu aliran yang masuk ke Indonesia, ke Bali nih, Bali ya. yang mulai digemari oleh masyarakat kita. Digemari apa ya? Reggae. Reggae. Oke. Siapa sih? Johnny Yang Agung. Johnny Agung. Ya. Oke, lagunya Itu apa? aliran. Jadi nanti kita akan jelaskan sedikit di pembahasan nanti. Di situ ada memang menjelaskan reggae ini memang muncul dari luar, dari daerah luar. barat. Dari barat. Dari barat. Nah, kemudian di Indonesia reggae itu sendiri memang tidak terlalu populer karena mungkin sudah terlalu banyak yang menyukai yang 4 ini. Kemudian sekarang sudah mulai lagi muncul aliran reggae seperti ini. Mungkin kemunculan apa namanya penyanyi reggae terpopuler seperti Johnny Agung itu apa namanya meningkatkan kembali, menggairahkan kembali rasa minat aliran reggae. Aliran reggae tersebut. Oke, ada lagi yang bisa kita bahas di seni musik? Di seni musik Banyak ya sebenarnya. banyak sebenarnya. Sebenarnya kalau seni musik ini lebih enak kalau kita langsung mendengar orang menyanyi. Iya, Karena iya. kita di teori ini sebenarnya paling teori tentang seni musik itu cuma berhubungan dengan cara menyanyi, bagaimana cara mengatur tempo, artikulasi seperti itu. Jadi artikulasi itu kan bagaimana cara kita menyanyi, bagaimana cara kita mengucapkan seperti itu. Berarti banyak materi tentang seni musik. Dari seni musik. Dan seni musik merupakan salah satu bagian dari seni budaya. Seni budaya. Selanjutnya tadi sudah seni rupa. Sudah seni musik. Iya. Sekarang yang ketiga itu ada seni tari. Seni tari. Ah, Bu Eva kan menari nih. Oh, Ibu menari ya, tapi sekarang kan efek pandemi Oh, ya. efek pandemi, ya. Pandemi. Tidak bisa nari-nari lagi. Tidak bisa nari dulu. Oke. Jadi Seni kalau tari itu seni gimana? tari itu, kalau tadi di seni musik ini kan kata kuncinya ada di suara dan bunyi. Suara dan bunyi. Di seni rupa ada melukis dan menggambar. Melukis dan menggambar. Jadi biasanya kata kuncinya di seni rupa itu adalah bisa dilihat dan bisa diraba. Di seni rupa apa seni Seni tari? rupa. Seni rupa. Kata kuncinya dia, Ibu lupa tadi mengatakan kalau seni rupa itu kata kuncinya adalah bisa dilihat dipandang mata dan diraba. Dilihat, diraba, Diterawang uang gitu. Uang gitu. Oke, lanjut di seni, Kalau seni tari kata kuncinya adalah gerak. Gerak. Jadi kalau yang Ibu pahami tentang seni tari tersebut adalah ekspresi jiwa manusia yang dituangkan ke dalam gerak-gerak yang indah. Iya. Jadi kalau dari tari sendiri ini kan memiliki ciri khas setiap daerah. Contohnya kalau kita di Bali itu tariannya bersifat lebih energik dan memiliki kekuatan di semua bagian tubuh. Energik, punya kekuatan Di semua bagian tubuh. Itu kayak taksu ya? Kalau taksu itu beda. Oh, beda. Jadi taksu itu semacam aura. Dimana ketika kita menari bisa memberikan rasa nyaman kepada orang yang menonton. Feel-nya dapat sama penonton. Iya. Okay. Jadi ini metaksu dia menari seperti ini. Itu sebenarnya seperti ini. Rama sekarang. Rama ketika Rama menari kok bagus kelihatannya ya. Kalau Bu Eva menari kayak gini kok gak cocok ya. Jadi itu feel-nya nggak dapat karena taksunya juga beda. Jadi kalau tari Bali itu dia kan lebih berhubungan ke ada bagiannya kan namanya tari wali, bebali. Oke, kalau kita bahas tari Bali. Karena kita berada di Bali. Ada jenis-jenis dari tarian tersebut. Oke, apa aja nih Bu? Ada tari wali. Ada tari bebali. Ada tari bali-balihan. Bali-balihan. Iya. Jadi yang kalau tari wali ini adalah tarian yang berfungsi atau bertujuan sebagai sarana upacara. Contohnya? Di sini kita punya 3 tari wali. 3. Rejang Dewa. Kemudian ada kedua ada baris gede. Baris gede merupakan tari wali. Kemudian yang terakhir ada topeng Sidekarir. Jadi kalau sesuai runtutannya yang pernah Ibu pelajari, tari yang pertama itu akan ada tari Rejang Dewa. Rejang Dewa. Pernah kan Mama pada satu acara berarti ya. Pasti pertama akan ada Rejang Dewa terlebih dahulu. Rejang Dewa itu semacam pemendak atau penyambut dari prosesi upacara itu. Menyambut Ide Batara. Biasanya kalau kita kan pemerintah atau pejabat yang datang kita sambut kan. Jangankan pemerintah, Tuhan kita sambut dengan tari Rejang Dewa itu sebagai pemendak Batara. Kemudian nanti ada baris gede. Baris gede ini dia sebagai pengawalnya. Jadi nanti ketika Batara sudah
medal istilahnya, ada pengawalnya sebagai baris gede ini sebagai pengawalnya. Kemudian yang terakhir ada topeng Sidakarya sebagai pemuput. Ya. Jadi banyak yang mengatakan kan Jensen ada topeng Sidakarya, konen memuput acara. Jadi kalau tidak ada topeng Sidakarya ini, karyanya tidak selesai. Itu makanya kalau ada orang melaspas, bersigana dan lain sebagainya pasti akan ada topeng tersebut. Oke. Itu tari wali. Yang kedua, bebali. Ada tari bebali. Kalau tari bebali ini adalah tarian yang berfungsi sebagai pengiring upacara. Kalau tadi wali sebagai pelaksana, yang kedua bebali ini sebagai pengiring. Contohnya misalnya ada arje, calon arang. Kemudian bisa juga tarian-tarian yang tarian-tarian yang bersifat ngayah. Kemudian kalau ketiga ada tari bali-balihan. Ini khusus untuk hiburan. Kayak Bondres pun bisa dia masuk ke bebali. Nah, apa bedanya? Bebali ini sebenarnya digunakan sebagai pelaksana dari suatu pengiring upacara. Jadi ketika Bondres dan lain sebagainya ini ditarikan di suatu kegiatan setelah upacara. Jadi misalnya sekarang karyanya ini 3 hari. Puncaknya sudah terlaksana, nanti sorenya atau malamnya ada acara lagi, ada tarian-tarian banyak. Itu dia termasuk ke dalam bebali. Karena dia mengiringi suksesnya acara. Kalau tari bali-balihan itu bersifat komersil dia, diuangkan. Kalau ngayah yang tadi bali-balihan itu kan dia sifatnya ngayah. Atau kita cuma tulis kelas untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Kalau bali-balihan dia diuangkan komersil dia. Lebih berarti sebuah hiburan kepada masyarakat di luar dari kegiatan upacara. Yang dipertontonkan. Misalnya kalau kita ke Uluwatu nonton keca atau ke GWK nonton keca, itu tari bali-balihan. Itu tadi seni tari. Nah, berikutnya nih. Tapi seni tari panjang ya materinya. Dia banyak karena ada juga tarian Nusantara di luar Bali. Nanti kita bahas pada saat pelajaran itu. Tadi seni rupa sudah, seni musik sudah, seni tari sudah. Terakhir ada teater. Seni teater. Apa bedanya? Sebelum kita bahas seni teater, apa bedanya teater sama tari? Kalau tari dia hanya bersifat sebagai penggerak. Jadi ekspresinya dituangkan ke dalam gerak. Kalau teater? Gerak dan suara. Jadi kalau dalam seni tari dia hanya menari tanpa bersuara. Kalau teater otomatis dia akan bersuara. Ya meskipun nanti dalam teater itu juga kita menggunakan gaya modern seperti sekarang sudah ada yang menggunakan dubbing seperti itu. Tetap juga itu namanya teater karena suaranya sudah direkam duluan. Dan dia hanya mengekspresikan suara yang sudah direkam seperti itu. Saya mau nanya Bu. Bondres ada tari-tarian, ada menarinya, ada juga mengeluarkan suaranya, kayak percakapan gitu. Dalam teater pun yang biasanya saya tonton juga ada kadang dance-nya, kemudian ada percakapannya, dialognya. Apakah Bondres bisa menjadi seni teater? Bisa. Karena dia membawakan suatu cerita. Ya meskipun ceritanya terkadang panjang atau pendeknya cerita itu tidak mau berpengaruh. Yang jelas di sini kalau seni teater itu adalah penggabungan semua elemen. Jadi penggabungan semua bagian-bagian ini, dari seni rupanya ada, seni musiknya ada, seni tarinya ada. Jadi kalau dari seni musik ada pengiring dan ada suaranya dia. Kalau dari seni rupa properti yang digunakan. Betul. Karena teater dengan drama. Ada teater ada drama. Kira-kira apa bedanya? Kalau teater mungkin lebih kompleks ya, bukan hanya sekedar kayak, kalau nggak salah nih Bu, baca puisi kan salah satu bentuk teater. Monolog gitu. Drama kan bukan, nggak isi kayak gitu. Jadi kalau drama sebenarnya dia, kalau drama itu dia kan lebih ke yang sederhana. Kalau teater sebenarnya yang namanya teaternya ini adalah panggungnya. Namanya teaternya adalah tempat dia tampilnya, itu namanya teater. Sehingga semakin kesini dia jadinya teater itu juga disebut sebagai semacam drama. Jadi kalau kita pahami teater itu menggunakan alat-alat dan sarana pendukung yang lengkap. Berarti menggunakan lighting lengkap, panggung, properti dan lain-lain. Panggungnya dan semuanya itu sarananya itulah teater sebenarnya. Berarti drama, puisi, pantomim itu salah satu bagian dari seni teater.
Itu aja atau ada lagi satu? Kalau dari seni teater tersebut kita bisa istilahnya banyak yang berkata teater bisa dikatakan film nggak? Teater dikatakan film nggak? Tapi kalau kita bicara tadi teater adalah sebuah panggungnya itu, ya nggak bisa dikatakan film. Karena tapi kalau dari bagiannya dari sandiwara, ada yang mengatakan kan teater itu panggung sandiwara. Jadi panggung sandiwara ini bisa juga digunakan ke dalam film. Mungkin difilmkan. Ya. Teater yang difilmkan atau drama yang difilmkan bisa. Drama direkam jadi sebuah film. Teater direkam bisa juga menjadi itu. Oke. Nah, ini juga kemarin kan ada yang nanya, kriya itu termasuk kemana? Betul. Iya. Karena kalau nggak salah, tadi Ibu bilang kalau seni budaya dibagi menjadi 4. Iya. Rupa, musik, tari dan teater. Sedangkan beberapa orang juga nanya, apakah kriya masuk nggak di dalam seni budaya? Kalau kriya bisa masuk, karena kriya itu sebenarnya dia adalah termasuk ke dalam seni rupa tadi, yaitu seni patung. Dalam seni patung ini juga ada yang namanya seni ukir. Sebenarnya seni ukir itu masuk dalam seni patung. Yang ukir itu adalah tekniknya, teknik mengukir. Sedangkan kalau yang tidak menggunakan teknik mengukir atau mungkin menggunakan tangan, mengolah menggunakan tangan, itu kriya. Itu kerajinan. Ya, kerajinan tangan tersebut misalnya menggunakan rotan, itu masuk ke dalam prakarya. Dalam prakarya. Pengolahan kalau nggak salah dia pengolahan bahan alam. Oke, mungkin begini Bu ya. Kalau dalam pelajaran itu masuk dalam prakarya. Tapi itu juga masuk bagian dalam seni budaya. Seni budaya. Misalnya kayak kita buat rotan gitu, masuk dalam seni kriya ini gitu. Misalnya kalau bicara seni budaya secara kompleks ya, pembuatan rotan misalnya kayak tempat bunga, tempat buah, kemudian juga kayak kursi yang dari rotan dan semua kerajinan tangan masuk dalam seni kriya kalau di seni budaya. Seni rupa. Jadi kalau di seni budaya itu kan sebenarnya memang banyak sekali bagiannya. Di seni rupa pun sekarang sudah mulai muncul seni rupa desain. Seperti kita membuat poster besar, baliho, itu sudah termasuk ke dalam media cetak kan. Media cetak juga termasuk ke dalam seni rupa. Seni rupa yang bersifat desain yang baru. Jadi kalau seni rupa itu memang banyak dia. Tapi kalau dari seni rupa juga kita bisa membedakan ciri khas daerah masing-masing. Contoh misalnya Rama melihat pintu. Kalau di Bali kita mengenal pintu gebyok. Pintu gebyok khas Bali, khas Jogja mungkin akan berbeda. Ukirannya yang berbeda. Jadi itulah kenapa dengan seni budaya ini juga merupakan kebiasaan. Mereka memiliki ciri khas masing-masing. Contohnya tari Bali dengan tari Jawa juga beda. Mungkin ada tari Papua, agam-agamnya yang beda. Dasar tarinya mereka. Dasarnya yang beda. Jadi kalau agam itu kan merupakan pokok tarian Bali. Agam. Oke, tadi kita sudah bahas apa itu seni budaya, kita sudah bahas macam-macam seni budaya. Kemudian kita bahas berfungsi nggak sih seni budaya ini? Seni budaya itu berfungsi apabila kita mau memfungsikannya. Apabila kita mau memfungsikannya, dia akan menjadi berfungsi. Dibagi menjadi berapa nih fungsinya? Kalau fungsi seni budaya itu dia fungsinya yang pertama, kalau orang istilahnya seniman itu membuat suatu karya, dia pasti membuatnya pertama untuk kepuasan diri sendiri. Kepuasan diri sendiri. Atau kalau nggak salah itu fungsi praktis. Itu fungsi praktis. Jadi, kepuasan jiwa sendiri. Oh, saya mau melukis. Biarpun orang lain bilang jelek. Contoh sekarang ada lukisan-lukisan abstrak. Kita yang tidak bisa melihat lukisan tersebut pasti bilang itu jelek. Lukisan apa nih? Kita bingung melihatnya. Sedangkan kalau orang yang sudah bisa memahami seni tersebut, oh ini maksudnya seperti ini maksudnya seperti ini. Jadi yang pertama untuk kepuasan diri sendiri. Atau untuk untuk nilai praktisnya. Yang kedua itu untuk komersil, diuangkan. Oh saya sekarang menari, contoh dalam menari, saya menari, dicari orang suruh menari dikasih uang. Oh saya sekarang buat lukisan saya bagus dibeli. Saya nyanyi di mana di tempat orang ulang tahun dikasih uang. Itu juga bisa diuangkan. Tapi lagi satu kalau nggak salah dalam fungsi seni budaya ada fungsi estetikanya.
sebenarnya estetika itu bukan fungsi tapi nilai. Oh, nilai. Iya. Kalau estetika itu nilai, jadi nilai estetika itu adalah nilai kesenian seperti yang tadi Keindahan juga. Jadi apapun yang hasil karya manusia, kalau tidak memiliki nilai estetika, tidak bisa dikatakan seni budaya. Karena tidak menghasilkan sebuah seni. Contoh misalnya sekarang ibu bergerak cuma seperti ini. Tidak mempunyai nilai, Itu tidak bukan, seni kan? Itu bukan menari namanya. Sedangkan kalau ibu bergerak seperti ini, karena dia seni, karena dia memiliki nilai estetika, itu bisa dikatakan seni budaya. Oh, itu ibunya menari. Menari apa? Kalau sekarang kan sudah ada banyak bagian-bagian seni tari, ada yang modern, ada yang kontemporer seperti itu. Ya. Oke, kita kasih contoh nih. Ya, contoh kalau tadi cuma seni musik aja nih, kita kasih contoh 3 lagu sudah ya, nanti di belakang kita dicontohin semuanya lagunya. Kalau dari seni rupa, apa contohnya? Seni rupa. Kalau seni rupa yang melukis nih. Kalau melukis itu kan medianya banyak. Contoh kalau misalnya menggambar seperti yang kita ketahui, gambar pemandangan, anak-anak SD pun tahu. Kemudian kalau yang melukis misalnya kita mau membuat lukisan akuarel. Itu bisa kita pelajari nanti. Akuarel itu adalah lukisan menggunakan cat air. Jadi bahannya dia semua cat air. Kemudian yang kedua mungkin ada contohnya lukisan plakat. Itu menggunakan cat minyak. Itu jadi warnanya akan lebih pekat yang cat minyak daripada cat air. Oke. Itu ada perbedaannya. Contohnya apa yang dihasilkan? Gambaran itu tadi contohnya. Itu misalnya kalau lukisan akuarel itu biasanya dia melukis lukisan pemandangan. Oh iya. Lukisan cat minyak itu sama. Iya. Kecuali kalau misalnya dia menggunakan bahannya cat akrilik. Jadi kalau cat akrilik ini biasanya yang dihasilkan adalah lukisan-lukisan dengan warna cerah. Kemudian misalnya contohnya adalah pantai senja atau pantai di sore hari. Iya. Kemudian pasti warnanya agak jingga semua kan, mungkin sampai lautnya jingga, sampai batu-batuannya juga terlihat warnanya agak jingga. Karena dia memang waktunya dia mengambil gambar adalah sore hari. Jadi itu contoh ciri khas dari seni lukis. Seni lukis itu terletak pada bahannya. Oke. Kemudian kalau seni rupa sudah, seni musik sudah, seni tari sudah tadi ya. Sudah banyak. Rejang, Dewa, Baris gede, kemudian Bondres. Ada juga. Apa tadi itu? Topeng Sidekarya sudah. Berarti itu seni tari sudah. Seni teater. Kalau teater banyak kita dengar kan teater modern, bahkan ada pun teater yang sudah difilmkan. Ada waktu ini teater Laskar Pelangi kan sudah difilmkan. Berarti film Laskar Pelangi itu terinspirasi dari sebuah teaternya. Itu sebuahnya novel kalau nggak salah. Jadi novel ada yang membuat teaternya sudah, ada difilmkan juga sudah. Oh iya. Kemudian kalau dari Bali sendiri, contohnya kalau misal teater klasik itu di Calonarang juga bisa dikatakan. Calonarang yang terkenal di Denpasar teater itu teater topeng ya? Teater topeng iya. Itu kan baru-baru ini terkenal. Itu teater topeng kan menggunakan anak-anak muda banyak. Ya, anak-anak muda di Denpasar ya. Khususnya dia juga banyak menggunakan cerita-cerita yang modern dan diminati masyarakat. Jadi sebenarnya kalau teater itu dia akan tenggelam apabila cerita yang digunakan tidak menarik. Sedangkan kalau kita sekarang anak-anak muda itu sudah banyak, terutama di Denpasar sudah banyak yang ikut teater, sudah banyak yang ikut bermain peran. Kemudian sekarang juga dengan adanya banyak teater seperti ini dan dia juga menggunakan teater cerita yang modern, otomatis semua juga banyak. Kemudian ada juga yang ibu dengar kan Teki Bear, teater Kini Berseri itu. Jadi itu biasanya dia menggunakan cerita-cerita yang dikembangkan ke dalam dalam genre komedi. Jadi cerita yang dia buat itu memang cerita yang sederhana, tetapi ditampilkan dan dikemas dengan sangat bagus, sehingga dia terasa, oh ini teaternya ini kok menarik ya. Jadi cara pengemasannya memang bagus seperti itu. Karena teater ini kan memerlukan pengemasan sesuai dengan zamannya. Oke, pengertian sudah, macam-macam sudah. Fungsinya juga sudah, contohnya juga sudah. Ada lagi?
Kira-kira itu aja sih. Oke, berarti kira-kira sampai di sana dulu obrolan kita tentang seni budaya. Nanti kita akan ngobrol banyak nih lagi. Kita mengulas nanti seni musiknya itu gimana, seni suara, seni rupa, seni apa lagi ada Bu? Seni tari, seni teater itu bagaimana? Nanti mungkin kalau bisa biar dicontohkan langsung sama gurunya. Oh iya, betul. Jadi itu kan bagus. Ini kan Spiga juga memiliki guru-guru yang berpotensi bagus. Betul, kan? betul. Kita tunggu videonya. Itu biar bagus. Berarti nanti kita tunggu videonya Bu Eva menari. Oke. Ya. Kita tunggu Bu Eva. Kita tunggu Bu Eva menari di video pembelajaran berikutnya. Oke, Bu Eva, mungkin perbincangan kita sampai di sini dulu, tapi belum selesai. Maksudnya belum selesai adalah bakal ada video-video pembelajaran lainnya berkaitan dengan seni budaya. Ya. Seni budaya yang jelas tetap disaksikan supaya tidak ketinggalan masalah seni budaya. Betul, tetap saksikan di semua seri video pembelajaran tentang seni budaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai di sini dulu. Dadah.